Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Rizky. Hari ini gue akan mereview buku yang berjudul Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Jadi, buku ini merupakan salah satu dari tetralogi Buru. Bumi Manusia yang pertama, Anak Semua Bangsa yang kedua, Jejak Langkah yang ketiga, dan Rumah Kaca yang keempat. Ide buku ini sudah ada sejak tahun 1950 di benak Pak Pram. Sastrawan Eka Kurniawan mengatakan tetralogi Buru merupakan upaya Pak Pram untuk menjawab apa itu menjadi Indonesia. Di tokoh utama di buku ini adalah Mingke. Mingke merupakan sosok yang terinspirasi dari tokoh dunia nyata yang bernama Tirto Adi Suryo, pendiri surat kabar berbahasa Melayu yang pertama, yaitu Medan Priayi. Tirto merupakan model sempurna embrio Indonesia karena merupakan perintis pers dan salah satu tokoh nasionalisme di permulaan abad 20. Jadi sejarah mencatat bahwa Pram berada dalam posisi yang kalah dalam pertarungan sekitar tahun 1960. Maka sebagai seniman yang berpaham kiri, beliau dipenjara oleh rezim Orde Baru, yaitu presiden kedua kita. Dan pada saat itu akhirnya Pram diasingkan ke Pulau Buru. Pada saat itu hanya bermodalkan ingatan, Pram menyusun buku-bukunya kembali. Lalu dia menceritakan kepada tawanan-tawanan yang ada di sana. Baru pada tahun 1980, setelah mengumpulkan catatan yang berserakan, akhirnya buku Bumi Manusia terbit. Setelah 6 bulan terbit, setelah itu buku Bumi Manusia menjadi bacaan terlarang di era Soeharto. Namun pada saat itu akhirnya buku Pram ini terkenal ke luar negeri. Di mata aktivis penentang Orde Baru, buku ini menjadi simbol perlawanan. Sedangkan di luar negeri, ia menjadi contoh korban pelanggaran HAM di rezim anti-demokrasi. Kita masuk ke dalam ceritanya. Jadi cerita ini bercerita tentang Mingke yang pada transisi abad 19 ke 20, dia sekolah di HBS. HBS itu, kalau zaman sekarang itu ibaratnya adalah SMA-nya. Namun hanya keturunan pribumi terpandang lah yang bisa sekolah di HBS ini. Suatu hari, ia diajak kawannya berkunjung ke sebuah rumah yang sangat besar. Di sana dia bertemu dengan Nyai Ontosoro. Beliau adalah perempuan Jawa berusia sekitar 30-an yang merupakan istri dari seorang Belanda yang bernama Herman Melema. Herman Melema ini mempunyai dua anak yang bernama Annelies dan yang bernama Robert. Robert Melema dan Annelies Melema. Lalu kemudian Mingke jatuh hati kepada Annelies, sehingga pada akhirnya lambat laun mereka menikah. Tapi ada hukum yang menentang pernikahan mereka, yang mungkin kalau saya ceritakan di sini takutnya sih menjadi spoiler sih ya. Tapi intinya jika kalian membaca novel ini, kalian akan merasakan rasanya itu benar-benar kesel. Kesel sama yang namanya ketidakadilan. Dan pada saat itu benar-benar dikasih tahu kalau pribumi dan Belanda itu kesenjangannya itu seperti apa. Kira-kira seperti itu, nanti pembaca bisa membacanya sendiri. Oke, sekarang kita review untuk cover bukunya. Cover bukunya itu seperti ini. Warna hijau. Semoga kelihatan ya di kamera ya ini ya. Terus ini belakangnya. Dan ini sampingnya seperti ini. Oke, sekarang gue bacain sinopsisnya dari belakang. Roman tetralogi Buru mengambil latar belakang dan cikal bakal nation Indonesia di awal abad ke-20. Dengan membacanya, waktu kita dibalikan sedemikian rupa dan hidup di era membibitnya pergerakan nasional mula-mula. Juga pertautan rasa, kegambangan jiwa, percintaan, dan pertarungan kekuatan anonim para Serikandi yang mengawal penyemaian bangunan nasional yang kemudian kelak melahirkan Indonesia modern. Roman bagian pertama, Bumi Manusia, sebagai periode penyemaian dan kegelisahan di mana Mingke sebagai aktor sekaligus kreator adalah manusia berdarah priayi yang semampu mungkin keluar dari kepompong kejawaannya menuju manusia yang bebas dan merdeka. Di sudut lain, membelah jiwa keeropaan yang menjadi simbol dan kiblat dari ketinggian pengetahuan dan peradaban. Pram menggambarkan sebuah adegan antara Mingke dengan ayahnya yang sangat sentimental. Aku mengangkat sembah sebagaimana biasa aku lihat dilakukan punggawa terhadap kakekku dan nenekku dan orang tuaku waktu lebaran. Dan yang sekarang tak juga kuturunkan sebelum bupati itu duduk enak di tempatnya. Dalam mengangkat sembah serasa hilang seluruh ilmu dan pengetahuan yang kupelajari tahun demi tahun belakangan ini. Hilang indahnya dunia sebagaimana dijanjikan oleh kemajuan ilmu. Sembah pengagungan pada leluhur dan pembesar melalui perendahan dan penghinaan diri. Sampai sedatar tanah kalau mungkin
Anak cucuku tak kurelakan menjalani kehinaan ini. Kita kalah, Mak, bisiku. Kita telah melawan Naknyo sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Dan di sini juga ada kata-kata favorit saya, yaitu seorang terpelajar harus juga berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Terbukti dari kata-kata yang dibuat oleh Pak Pram ini, keadilan sangat banyak sekali dibahas di buku ini. Lalu, buku ini juga sudah diterbitkan di puluhan bahasa. Ini saya akan tunjukkan ya. Nah, ini ada yang dari Belanda dan ada dari negara lain. Terus ini ada Malaysia, Jerman, Ukraina. Dan di sini ada bahkan di Swedia dan Jepang pun buku ini sudah diterjemahkan. Terbukti bahwa ini merupakan karya yang sangat luar biasa. Oke, kalau bicara tentang sastra, pasti teman-teman mengira kalau buku ini bahasanya ribet banget. Apalagi buku ini sudah berumur lebih dari 10 tahun. Ditambah lagi temanya berat banget kan, tentang kolonialisme lah dan apa dan lain-lain. Tapi setelah saya baca ternyata ini bahasanya tuh mudah banget. Dan dia juga ngasih tahu kalau ada keterangannya seperti yang di bawah ini. Jadi ini keterangan kalau ada bahasa yang kita nggak mengerti. Jadi ini gampang banget sebenarnya dipahami buku ini. Jadi prosa-prosanya pun sangat indah sekali. Jadi ya buku ini sangat rekomendasi banget. Buku ini sangat bagus dan pokoknya salah satu buku sastra terbaik lah. Baik, demikian review singkat saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga menumbuhkan minat baca kepada teman-teman semua. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.